Wow, shalom jemaat Tuhan. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa beribadah onsite. Ya, kita bisa memuji, mengangkat tangan, menyembah, bahkan kita sesaat lagi akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Yang antusias katakan amin. Ya, saya percaya kita semua antusias ya, pagi-pagi, sekalipun pagi cuacanya hari ini puji Tuhan cerah, tidak hujan. Mari kita antusias juga mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa jemaat Tuhan, tema bulan November adalah Never Stop Growing. Ya, jangan berhenti bertumbuh. Harapannya adalah setiap kita jemaat GMS Magelang punya kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nggak cuma di dalam Tuhan, tapi juga dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Pekerjaan, orang tua dan anak, cara kita mendidik anak, dalam pelayanan, karakter kita. Ya, kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan ketika saya persiapan hari ini, untuk ibadah minggu hari ini, saya mendapatkan subtema yaitu unlimited growth. Ya, unlimited growth adalah pertumbuhan tanpa batas. Unlimited itu tidak terbatas, sedangkan growth adalah pertumbuhan. Pertumbuhan menurut KBBI adalah proses bertambahnya dalam segala hal yang bersifat fisik atau terlihat. Jadi pertumbuhan itu lebih bertambah ukuran, bertambah size-nya, bertambah tinggi atau dalam atau lebar. Nah, sedangkan saya tiba-tiba dalam doa unlimited growth, muncul dua kata itu dalam pikiran saya, dalam hati saya. Terus saya bergumul, pertumbuhan tanpa batas seperti apa Tuhan? Nah, ketika saya persiapan, saya menggali lebih dalam lagi, pertumbuhan tanpa batas adalah bertambahnya kualitas hidup seseorang dalam setiap bagian kehidupannya secara terus-menerus sampai kepada kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Saya ulangi, unlimited growth adalah bertambahnya kualitas hidup seseorang dalam setiap bagian kehidupannya secara terus-menerus sampai kepada kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi ada beberapa kata-kata. Yang pertama adalah dalam setiap kehidupannya. Unlimited growth, pertumbuhan tanpa batas adalah kita bertumbuh dalam setiap area kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Tidak hanya hubungan kita dekat sama Tuhan, tapi kita dalam keluarga pun bertumbuh. Keluarga kita pun bertumbuh. Tidak hanya dalam keluarga, pekerjaan kita pun bertumbuh. Tidak hanya sampai di situ, tapi dalam karakter kita pun terus bertumbuh. Ya, saya tekankan sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang adalah orang yang terus bertumbuh. Gitu. Jadi kalau kita pengen rindu mengalami unlimited growth, artinya tidak hanya satu bagian. Jangan sampai pekerjaan kita bertumbuh, dalam keluarga kita bertumbuh, tapi hubungan sama kita sama Tuhan tidak bertumbuh. Kalau gitu berarti kita belum mengalami unlimited growth. Tapi kalau kita harus mau mengalami unlimited growth, artinya dalam setiap area kehidupan kita. Poin yang kedua dari unlimited growth adalah secara terus menerus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada yang namanya masa bertumbuh, terus masa tidak bertumbuh. Kalau kita hidup artinya kalau unlimited growth artinya secara terus menerus dari awal hingga nanti kita menutup mata kita terus bertumbuh. Yang mau katakan amin. Ya, jadi nggak ada namanya bertumbuh tuh di tahun 2021, nanti tahun-tahun sebelumnya enggak, terus nanti ada tahun-tahun bertumbuh enggak. Tapi secara terus menerus. Dan poin yang terakhir adalah sampai kepada kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Artinya kita bertumbuh, bahkan kita ke tempat yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ke kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, karena Tuhan yang membawa kita. Yang mau katakan amin. Mari sebelum itu kita persiapkan ayat di Efesus 4. Mari buka bersama dengan saya, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Saya sudah tayangkan, tapi saya rindu juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan ayat, baik di Alkitab fisik maupun di gadget, supaya kita bisa sama-sama membaca. Saya akan minta tolong Kotoni akan membaca buat kita semua. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Nah, thank you. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, saya percaya kita semua pengen bertumbuh. Ya, kalau saya tanya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, adakah yang pengen tahun 2022 yang pekerjaannya mengalami penurunan? Yang keluarganya pengennya lebih biasa? Yang hidupnya pengennya lebih biasa? Apakah ada yang seperti itu? Saya berdoa tidak ada di GMS Magelang. Saya berdoa setiap jemaat GMS Magelang memiliki kesadaran, aku harus bertumbuh. Aku harus lebih baik, jadi orang tua aku harus lebih baik. Jadi pelayan Tuhan pun aku harus lebih baik. Jadi pekerja pun, entah itu saya bos, saya pekerja karyawan, saya harus jadi karyawan yang lebih baik. Nah itu dari sisi kita harus bertumbuh. Nah pertanyaannya gimana dengan sisi Tuhan? Bagaimana dengan sisi Tuhan? Nah tadi ayat yang sudah dibacakan, ternyata Tuhan pun pengen kita bertumbuh. Yang mau katakan amin, yang percaya katakan amin. Ayat selanjutnya mari kita baca bersama di ayat 28, Ulangan 28 ayat 13. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ulangan 28 ayat 13. Ya, saya mengajak setiap kita membaca dengan suara yang paling mantap, yang paling jelas yang kita bisa bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yang percaya katakan amin. Artinya Tuhan tuh pengen kita bertumbuh Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya bahkan di teks yang lain saya baca, engkau akan menjadi kepala. Kepala itu artinya pemimpin bangsa-bangsa. Dan di sini juga dikatakan engkau akan naik, tetap naik dan bukan turun. Jadi dari sisi Tuhan, Tuhan pengen kita bertumbuh. Dari sisi Tuhan, Tuhan pengen kita lebih baik. Dari sisi Tuhan pun kita pengen diberkati. Kita jadi orang tua yang lebih baik. Dari sisi Tuhan pun percayalah, bisnis kita pun Tuhan pengen bertumbuh. Jangan pernah membayangkan, oh Tuhan hanya pengen saya pelayanan aja yang bertumbuh gitu, kerohanian saya bertumbuh. Apa Tuhan pengen bisnisku bertumbuh? Oh jangan salah. Ayat ini berbicara Tuhan pengen kita bahkan jadi pemimpin bangsa-bangsa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. That's why dari sisi Tuhan, Tuhan pengen kita bertumbuh. Jangan pernah ragukan itu, Tuhan pengen kita bertumbuh. Sehingga jangan pernah mempertanyakan, enggak Tuhan enggak pengen. Enggak, Tuhan pengen kita bertumbuh dalam setiap area kehidupan kita. Tuhan pengen kita bertumbuh, Tuhan rindu kita bertumbuh, bahkan bertumbuh di dalam segala hal. Saya mencatat ada beberapa hal di mana area kita bisa bertumbuh. Yang pertama hubungan dengan Tuhan, Tuhan pengen kita bertumbuh. Yang kedua dalam keluarga kita, ketika pekerjaan, pelayanan dan lain-lain. Tuhan pengen, Tuhan rindu kita bertumbuh di dalam segala hal. Tuhan rindu kita mengalami pertumbuhan yang tanpa batas. Dari sisi Tuhan sudah seperti itu. Kemudian ketika saya persiapan, saya pun bergumul, saya pun bertanya, pertumbuhan tanpa batas. Bagaimana caranya kita bisa mengalami pertumbuhan yang tidak terbatas? Jika mengalami pertumbuhan yang biasa saja kita mengalami kesulitan. Contohnya dalam pekerjaan. Saya percaya hampir setiap kita semua punya pekerjaan ketika dalam masa pandemi kena goncangan. Dalam keluarga pun misalnya. Aduh pertumbuhan tanpa batas dalam keluarga. Keluargaku loh dingin-dingin aja. Anakku gak perhatian sama aku. Atau pasanganku pun sudah kurang romantis, gak kayak dulu, gak sehangat dulu. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan yang tanpa batas? Kalau ya pertumbuhan yang biasa-biasa aja loh kita belum bisa. Bahkan hari ini bertahan aja udah mengucap syukur. Kemudian saya bergumul, Tuhan, apa benar ini temanya, subtemanya unlimited growth? Karena hari-hari ini saya percaya bertumbuh yang biasa aja loh belum tentu bisa. Bertahan pun aja sudah sulit. Kemudian di satu pagi saya merenung ayat firman Tuhan, saya membaca. Mari kita buka bersama di Yeremia. Yeremia 32 ayat 27. Saya mengajak setiap kita semua kembali lagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan membaca dengan suara yang paling bersemangat, dengan suara yang paling lantang bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Nah sekarang saya tanya sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apakah ada yang mustahil di hadapan Tuhan? Saya tanya sekali lagi, apakah ada yang mustahil di hadapan Tuhan? Saya percaya tidak ada, semua sepakat amin. Ketika saya merenungkannya akhirnya saya menemukan jawabannya.
Bagaimana kita yang terbatas ini bisa mengalami pertumbuhan yang tanpa batas. Gak ada jalan keluar lain Bapak Ibu Jemaat Tuhan selain kita mendekat kepada pribadi yang tanpa batas. Kalau kita mendekat sama pribadi yang tanpa batas, itu akan menguatkan kita, memberikan kita jalan keluar, hikmat. Akhirnya hidup kita pun mengalami pertumbuhan yang tanpa batas. Yang percaya, yang mau, katakan amin. Sehingga saya percaya, saya meyakini bahwa Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Adakah yang terlalu sulit? Adakah urusan bisnis yang terlalu sulit ketika di hadapan Tuhan? Adakah sakit penyakit yang terlalu sulit untuk disembuhkan ketika kita bawa ke hadapan Tuhan? Tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang mustahil. Sehingga saya meyakini bahwa bagaimana kita tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya mengalami pertumbuhan tanpa batas. Gak ada jalan keluar lain Bapak Ibu Jemaat Tuhan selain kita mendekat kepada pribadi yang tanpa batas. Yang mau katakan amin. Sebab itu saya rindu sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita berdoa sebentar. Haleluya Yesus. Pagi hari ini saya rindu, kalau tadi saya sudah membagikan sekilas tentang pertumbuhan tanpa batas, yaitu di area, semua area kehidupan kita. Pagi hari ini, dan jalan keluarnya adalah gak ada cara lain selain kita mendekat kepada pribadi yang tanpa batas itu. Dan ketika tadi saya rindu, saya memberitakan firman Tuhan, saya rindu dan berserta juga dengan hamba full timer yang lainnya, berdoa bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yang pagi hari ini ketika firman Tuhan tadi sekilas disampaikan mengalami pertumbuhan yang tanpa batas. Dan Bapak Ibu pun rindu mengalami itu dalam kehidupannya. Tapi sulit harus memulai dari mana? Sulit, udah terlalu lama saya tidak bertumbuh. Keluarga saya sudah terlalu lama seperti ini. Pekerjaan saya apalagi. Tapi ketika tadi firman Tuhan disampaikan, Bapak Ibu dalam hati kecil berkata, Tuhan aku mau mengalami itu. Tapi harus bingung dari mana. Aku pengen ada terobosan dalam hal ini. Izinkan kami para hamba Tuhan pagi hari ini berdoa dari depan saja. Jika tidak keberatan, maukah Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan jemaat Tuhan untuk didoakan? Jika tidak keberatan, maukah Bapak Ibu mengangkat tangan untuk kami bisa berdoa dari sini? Haleluya. Haleluya Yesus. Saya akan tunggu beberapa saat lagi. Tuhan Yesus berdoa supaya setiap kami semua jemaat-Mu mengalami pertumbuhan yang tanpa batas itu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang menolong kami Tuhan. Kami tidak mau berhenti dalam keadaan yang mungkin gak bertumbuh ini, tapi kami mau terus maju. Tuhan tolong kami. Ajar kami untuk kami mendapatkan menemukan Kau terlebih dahulu, maka kami percaya Engkau akan membawa pemulihan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan terus berbicara. Mulai dari hari ini Kau akan terus menuntun kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan pengajaran-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, jadi setiap kita, kalau kita menemukan Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan yang tanpa batas. Amin. Sehingga Tuhan mau kita bertumbuh terus menerus. Sehingga dimanapun posisi kita saat ini, perjalanan kita masih belum selesai Bapak Ibu. Sestagnasi apapun kita, seberhasil apapun kita hari ini, pekerjaan kita, keluarga kita, karakter kita, percayalah satu kebenaran pada pagi hari ini bahwa semua perjalanan hidup kita belum selesai Bapak Ibu. Aduh, aku gagal dalam semuanya. Aku habis melakukan kesalahan ini dan akhirnya aku menuai kegagalan. Percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa hidup kita belum selesai. Tuhan masih ingin berkarya buat kita lebih dalam lagi. Yang percaya katakan amin. Sehingga judul dari khotbah saya pada pagi hari ini adalah belum selesai. Ya, saya akan sharing singkat mengenai 4 langkah untuk mengalami pertumbuhan tanpa batas. Saya akan jelaskan secara mendetail nanti. Saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa mengikuti. Ya, jadi ada 4 hal. Yang pertama move on. Yang kedua tuliskan atau ceritakan mimpi atau tujuan kita. Yang ketiga doakan. Yang keempat kerjakan. Yang antusias, yang masih antusias katakan amin.
Oke, ya mari kita mulai. Yang pertama, mari kita membaca persiapkan ayat di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya minta tolong Kak Tony untuk membacakannya buat kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang telah kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita bisa highlight beberapa kalimat di sini, beberapa kata di ayat ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Sehingga Bapak Ibu, kunci yang pertama, langkah yang bisa kita kerjakan supaya hidup kita mengalami itu pertumbuhan yang tanpa batas adalah yang pertama adalah move on, Bapak Ibu jemaat Tuhan, atau melangkah. Apa sih melangkah pengertiannya? Move on adalah, next slide, apa? Kita tuh bergerak kemana? Apa yang harus kita tinggalkan? Tinggalkan pengertian atau pemikiran yang membuat hidup kita tidak bertumbuh, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tinggalkan pemikiran atau pengertian kita selama ini yang membuat hidup kita tidak bertumbuh. Wow, saya sungguh bergumul mengenai poin ini dan ketika saya persiapan Roh Kudus banyak singkapkan banyak hal. Yang pertama seperti apa sih, apa yang harus kita tinggalkan? Masa lalu kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Termasuk masa lalu berupa kegagalan. Kalau kita pernah gagal di masa lalu, pekerjaan mungkin salah mengambil keputusan. Ataupun dulu masa lalu gak cuma kegagalan ya, mungkin di masa lalu kita pernah diperkatakan, wah kamu tuh gak bakal sukses kayak kakakmu, kamu gak bakal sukses kayak ini. Ya kita pernah dibilangnya seperti itu, atau mungkin kita pernah mengalami apa. Percayalah kita harus lepaskan itu Bapak Ibu supaya kita hari ke depan mengalami pertumbuhan. Sekalipun kita tahu kalau kita pernah salah mengambil keputusan kita harus menuai. Tapi percayalah rencana Tuhan pun belum selesai buat hidup kita. Kenapa kita harus buru-buru menyelesaikan? Tapi ketika saya persiapan saya juga diingatkan ternyata tidak hanya kegagalan. Keberhasilan yang lalu kita pegang terlalu erat di masa lalu pun harus kita tinggalkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita pengen maju. Wah Kak Sandro, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kok. Saya mengasihi keluarga saya dengan sungguh-sungguh. Kami sering liburan, acara keluarga. Oh pekerjaan saya juga semangat. Tapi itu dulu Kak Sandro. Sekarang sudah berbeda. Sekarang saya udah gak berapi-api kayak dulu. Jadi kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita di masa lalu. Tapi jangan pegang itu terlalu erat. Sehingga kita merasa Tuhan gak pengen berkati kita di masa depan. Enggak. Tuhan pengen pakai kita, berkati kita, hidup kita lebih lagi di hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan pegang terlalu erat masa lalu kita sehingga kita mikir sulit untuk bertumbuh. Yang kedua apa yang harus kita tinggalkan? Pemikiran bahwa Tuhan hanya memberkati orang-orang tertentu saja. Sedangkan saya termasuk golongan orang yang Tuhan tidak berkati. Saya berdoa kalau ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang masih berpikir saat ini, hari ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan kalau berkati itu semua orang yang percaya Tuhan mau berkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Gak ada yang namanya ini golongan Tuhan berkati, ini golongan orang yang Tuhan tidak berkati, gak ada. Tuhan mengasihi semua orang. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya pemikiran bahwa saya memiliki keterbatasan sehingga saya tidak bisa jadi orang yang luar biasa. Ini pun harus kita tinggalkan. Ini pun harus kita lepaskan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, seperti apa? Seperti fisik. Wah, saya punya kelemahan. Saya tidak setampan yang lainnya, tidak seganteng, tidak secantik, tidak setinggi, tidak seputih. Wah, saya gak bakal bisa sukses, gak bakal bisa ini. Bukan seperti itu, kita harus tinggalkan, lepaskan itu mulai dari hari ini. Yang mau katakan amin. Oh saya tidak sekaya ini, modal saya tidak sebesar dia sehingga pekerjaan saya pasti mandek, dek. Gak bakal saya sesukses orang lain kok. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Itu pun harus kita tinggalkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan sanggup berkati kita asal kita sungguh-sungguh. Pemikirannya ini seperti umur. Aduh Sandro saya itu pengen melayani tapi saya ketika umur bertambah saya ngerasa aduh kayaknya enggak deh saya melayani itu cuma sampai umur 30-40 aja lah. Yang muda-muda aja lah yang melayani.
Tapi izinkan pagi hari ini saya menyampaikan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bahwa tidak ada kata pensiun dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Terus saya bisa apa? Saya mobilisasi saya mungkin berkurang buat ngangkat-ngangkat. Kemudian saya persiapan, Bapak Ibu bisa melakukan satu hal, yaitu berdoa. Ya, berdoa buat keluarga, berdoa buat anak, berdoa buat cucu. Bahkan bisa melayani lewat pelayanan doa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bayangkan kondisi gereja ini ketika bertambah satu orang yang senantiasa berdoa, Tuhan aku berdoa untuk gereja GMS Magelang. Wah, betapa luar biasanya gereja ini, betapa akan terjadi percepatan. Jadi saya percaya gak ada yang namanya pensiun dalam kerajaan surga, termasuk pelayanan. Jadi di umur pun Tuhan bisa pakai kita lebih lagi untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, move on yang kedua, mari buka bersama saya di Mazmur 90 ayat 12. Saya minta tolong Korone lagi untuk membaca buat kita semua. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya, thank you. Jadi firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini pun sudah sempat Pak David jelaskan tentang bijaksana mengelola waktu. Ya, saya percaya kalau kita mau belajar mengelola waktu, salah satunya adalah dengan membuat tujuan. Ya, katakan bersama saya tujuan. 1, 2, 3. Ya, gimana caranya hari kita bisa berarti, efektif, berjalan dengan baik? Kita harus membuat tujuan. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, sehingga, wah ini saya sangat antusias ini. Yang kedua adalah tuliskan atau ceritakan Bapak Ibu. Apa sih maksudnya tuliskan atau ceritakan kepada orang yang tepat mengenai mimpi atau visi atau tujuan kita. Tuliskan mimpi kita. Mimpi itu nggak perlu berbicara soal 10 tahun lagi. Ya itu penting, 5 tahun lagi itu penting, 1 tahun lagi itu. Tapi hari ini aku mau ngapain ya? Besok aku mau ngapain ya? Minggu depan aku mau ngapain? Sehingga kita perlu menuliskan hal itu, membantu kita Bapak Ibu. Atau kalau mungkin kita nggak bisa tuliskan, kita bisa ceritakan ke orang yang tepat. Mengenai, wah, aku punya mimpi ini di pekerjaan. Aku punya mimpi ini di keluarga aku. Ceritakan kepada orang yang tepat. Ya, kenapa kita perlu bercerita atau menuliskan? Karena ketika kita menuliskan atau menceritakan tujuan atau target kita akan membantu kita untuk melihat kita sih sebenarnya ada di mana dan tujuan kita posisinya ada di mana. Sehingga kita tahu, oh ternyata tujuanku masih jauh. Oh ternyata untuk ke sana ada orang yang mengingatkan, jangan ke kiri supaya kamu bisa sampai ke sana secepatnya. Ya, kita penting, sangat penting untuk menuliskan dan menceritakan sehingga kita bisa ngerti, oh tujuanku di sana, oh sejauh ini, oh terlalu jauh ternyata tinggal dekat. Bahkan kalau kita bisa menuliskan atau menceritakan ini akan membantu kita juga mengingat kebaikan Tuhan. Ih puji Tuhan ya, tahun ini kita sudah dapat ini. Puji Tuhan kita sudah pernah ke sini. Karena kita bisa mereview tulisan-tulisan kita. Bapak Ibu bisa menuliskannya di kertas, di buku, atau di aplikasi handphone pun bisa. Tapi saya percaya sangat penting untuk kita menuliskan atau menceritakan target atau tujuan kita. Ya bahkan saya sama Mona punya kebiasaan ekstrim Bapak Ibu. Ya, kami punya grup WhatsApp yang isinya kami berdua. Ya, jadi kami punya beberapa grup WhatsApp yang isinya kami berdua. Untuk apa? Membahas yang pertama grup WhatsApp untuk membahas pelayanan. Yang kedua, grup WhatsApp untuk membahas apa saja yang mau diperlukan, termasuk beli ini. Atau kita mau ngapain. Isinya siapa? Hanya kami berdua Bapak Ibu. Jadi kalau kami berdua mau nyari apa sih yang kita mau beli tahun depan atau bulan depan, lihatlah ke grup WhatsApp itu. Ya, karena saya percaya sangat penting untuk kita menuliskan atau menceritakan sehingga tidak ada yang miss. Ya, yang percaya, yang mau katakan amin. Ya, mari ayat selanjutnya. Mari buka di Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Saya minta tolong Korone akan membaca buat kita semua. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Thank you dong. Setelah yang pertama kita move on, kita melangkah dari pemikiran yang salah, dari pemahaman yang salah. Yang kedua, kita tuliskan mimpi kita, target kita apa supaya membantu kita mengerti apa aja yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, doakan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata doakan dengan tidak jemu-jemu. Artinya bukan doa sekali terus kemudian besok nggak doa. Enggak, doakan dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita tahu, oh saya punya mimpi ini, saya punya mimpi anak saya bakal gini. Doakan dengan tidak jemu-jemu. Doakan setiap saat, doakan sebanyak yang kita bisa. Datang ke hadapan Tuhan apa adanya, berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Termasuk kalau kita kegagalan, termasuk kalau kita mungkin mengalami salah ngambil keputusan dalam pekerjaan, datang jujur di hadapan Tuhan dan minta Tuhan tolong supaya Tuhan juga bisa pulihkan hidup kita. Move on, tuliskan. Yang ketiga, doakan. Yang terakhir, mari buka bersama dengan saya di Yohanes 9 ayat 4. Kodoni baca sekali lagi. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Setelah doakan, yang terakhir adalah kerjakan Bapak Ibu. Ya. Kita move on, pemikiran kita sudah benar. Yang kedua, kita tuliskan atau kita ceritakan. Saya lupa tadi sebutkan. Kita harus ceritakan mimpi kita supaya kita pun dibantu. Jadi saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan ragu buat datang ke Connect Group untuk berkata ke leader, aku punya plan ini, doakan. Support supaya bisa terjadi, supaya Tuhan bekerja. Gak apa-apa share di Connect Group, teman-teman doakannya, aku lagi pengen ini. Ya, supaya akhirnya Tuhan, ada banyak orang juga yang berdoa. Ceritakan mimpi kita. Yang ketiga tadi doakan, yang keempat adalah kerjakan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kita juga lupakan poin ini. Kerjakan selama masih siang pada firman Tuhan. Selama masih ada waktu untuk kita mengerjakan, kerjakanlah dengan apa yang ada pada kita. Yang mau katakan amin. Saya suka sekali Pastor Philip beberapa waktu lalu mengajarkan di Yeremia 29 ayat 7. Saya akan bacakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, pekerjaan apapun yang kita dipercayakan saat ini, kerjakanlah dengan segenap hati. Oh, ini bukan pekerjaan yang aku impikan. Ini bukan keluarga yang ideal yang pernah aku bayangkan. Tapi firman Tuhan berkata, kerjakanlah. Usahakanlah kesejahteraan, cintailah di mana kita ada. Kalau kita mencintai, belajar mencintai di mana ada kita ada, mungkin aku tuh semangat kerja kalau pekerjaannya sama kayak ini. Aku deh nanti semangat kerja kalau aku jadi bos. Apapun posisi kita hari ini, di tengah keluarga yang tidak sempurna pun, belajar mencintai, belajar mengusahakan kesejahteraan di mana kita ada Bapak Ibu. Dimanapun itu, di kondisi yang mungkin bukan harapan kita, bukan mimpi kita yang dari dulu kita pengen, di kondisi yang tidak ideal pun, usahakanlah kesejahteraan, cintailah, usahakanlah segenap hati. Dan saya percaya Tuhan akan anugerahkan pertumbuhan yang tanpa batas buat kita semua. Yang mau mengalami pertumbuhan tanpa batas katakan amin. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang sederhana ini sepanjang tadi saya memberikan firman Tuhan mengingatkan kita, memperlengkapi kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan pengen kita mengalami pertumbuhan yang tanpa batas Bapak.